Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afifa dari Universitas Yarsi jurusan Akuntansi semester 3. Di video kali ini saya ingin menjelaskan serta menguji data kuesioner, yaitu data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Beberapa teknik pengumpulan data primer antara lain ada observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Nah, di sini saya menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat atau direkam. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui secara pasti data atau informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana variabel yang menyatakan informasi yang dibutuhkan tersebut diukur. Uji SPSS untuk data primer ini ada 6 macam uji. Yang pertama itu ada statistik deskriptif, yang sebelumnya sudah ada di video sebelumnya. Yang kedua ada uji kualitas data, ketiga ada uji asumsi klasik, keempat ada uji regresi linear berganda, kelima ada uji hipotesis, dan yang terakhir ada uji koefisien determinasi. Nah, di video ini saya hanya akan menguji kualitas data, di mana yang ada dua pengukuran uji, ada uji validitas dan ada uji reliabilitas. Uji kualitas data adalah uji yang disyaratkan dalam penelitian dengan instrumen kuesioner. Tujuannya untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliable sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Uji validitas merupakan alat uji yang digunakan untuk mengukur keakuratan data yang diteliti. Pengujiannya dilakukan dengan melihat nilai corrected item total correlation yang lebih besar atau sama dengan 0,3, maka item pernyataan tersebut valid pada tabel item total correlation. Yang kedua ada uji reliabilitas adalah pengujian dilakukan terhadap butir-butir pertanyaan dari angket untuk mengukur keandalan atau konsistensi dari instrumen penelitian. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai Coin Batch alpha lebih besar dari 0,6 pada tabel reliabilitas statistik. Nah, jadi sebelumnya di sini sudah ada data kuesioner ya, sudah melakukan kuesioner di mana judulnya itu analisis pengaruh kemandirian belajar dan motivasi berprestasi terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS pada mahasiswa Universitas Yarsi Prodi Akuntansi tahun 2019. Nah, di sini ada apa lebih baik kalian menggunakan kuesioner itu melalui Google Form karena itu lebih efisien. Nah, di sini kerangka pemikirannya ada kemandirian belajar, X1, motivasi berprestasi, X2, terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS atau Y. Nah, ini kan variabel yang tadi ya. Kemudian ada indikator-indikatornya, kayak contohnya kemandirian belajar, indikator yang mengenai mampu bekerja sendiri itu ada 2 soal, pada nomor 1 dan nomor 2. Terus responnya itu, jadi responden akan mengisi nomor 1, 2, 3, 4, 5, di mana 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Nah, apabila data konsisten itu bisa, misalkan respon itu hanya akan menjawab nomor 4 dan 5, jawaban 4, 5 gitu. Dia hanya memilih 4, 5 itu konsisten. Dan kalau tidak konsisten itu, responden menjawab 1, 2, 3, 4, nah itu tidak valid atau tidak konsisten. Nah, di sini kita langsung masuk aja ke SPSS-nya. Saya akan memasukin data hasil dari kuesioner tersebut. Nah, di sini sudah ada ya, sudah muncul ini respon-respon dari responden. Kemudian di variabel name ini kita hapus saja karena dia itu hanya memuat nomor, tidak aja. Kita tidak perlu melakukan pengujian. Nah, ini kita hapus dulu desimalnya jadi 0. Nah,
udah kita ubah ya jadi 0. Nah, di sini kan untuk gender sama kelasnya kan masih berupa data kualitatif ya. Kita ubah dulu menjadi data kuantitatif. Caranya kayak biasa, klik transform, kemudian record into same variable, kemudian kita masukin variable gender, out any values. Nah, kita ketik laki-laki. Laki-laki itu 1, sebut aja 1, kemudian perempuan 2. Nah, udah keganti ya. Terus kita sekalian ganti juga yang variabel kelas. Ini kita hapus dulu. Kita masukin. Kemudian kita kan di sini ada akuntansi A sampai akuntansi C. Oh ya, ini kita hapus dulu ya. Kita lihat dulu udah benar atau belum. Sekarang kita klik continue, klik OK. Nah, ini udah keubah. Jangan lupa kita harus mengubah di variable v-nya juga. Kita type-nya kita ganti numerik. Ini juga kita ubah jadi numerik. Udah, kan udah ya. Habis itu nah, jadi kan sebelumnya saya udah mengubah untuk variabel gender dan kelas menjadi type-nya itu menjadi numerik. Nah, di sini kan ada banyak ya respon dari respondennya. Kenapa? Karena kan tadi jawabannya nggak hanya 1, tapi ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan kelompoknya juga ada B, M, dan W. Jadi kita harus menguji satu persatu. Caranya klik analyze, kemudian klik scale, kemudian klik reliability analysis. Nah, kita blok yang kelompok B ini dari B01 sampai B06. B06. Kita pindahin ke kanan, kemudian kita klik statistik. Untuk descriptive form-nya kita pilih scale if item deleted. Kita klik continue, kita klik OK. Nah, di sini kan keluar nih hasil outputnya, di mana untuk uji reliability-nya atau reliability statistiknya ini kan lebih besar ya daripada 0,6 yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Apabila nilai corn batch alpha-nya itu lebih besar daripada 0,6, maka pengujian ini atau kuesioner itu valid. Berarti ini kan 0,767 yang artinya lebih besar daripada 0,6. Berarti datanya itu valid. Nah, selanjutnya validitas atau item total statistik pada table corrected item total correlation ini lebih besar ya daripada 0,3. Kan ada 0,617, 0,616, 0,427, 0,313, 0,611, 0,547. Dia kan lebih besar daripada 0,3. Yang artinya data itu valid. Nah, kita lanjut menguji kelompok yang M ya. Kayak tadi caranya sama, analyze, scale, dan reliability analysis. Ini kita pindahin dulu ke kiri. Kemudian yang M kita pindahin ke kanan. Kemudian masih sama kayak tadi ya. Scale if item deleted, continue, oke. Nah, ini kan keluar nih hasilnya. Untuk uji yang reliability atau reliability statistik, dia lebih besar daripada 0,6, yaitu 0,818. Berarti valid.
Nah, untuk data validitasnya atau item total statistiknya pada corrected item total correlation, berarti dia ini lebih besar daripada 0,3, yaitu ada 0,592, 0,705, 0,637, 0,494, dan 0,634. Berarti valid. Nah, kita lanjut ke menguji yang W. Sama kayak tadi ya, ini kita kembaliin dulu. Terus kita uji yang W. W01 sampai W07. Masih sama. Scale if item data, terus klik OK. Nah, ini hasilnya keluar. Untuk data reliability-nya atau reliability statistik sebesar 0,778, yang artinya lebih besar daripada 0,6. Kemudian ada untuk uji validitasnya atau pada item total statistik corrected item total correlation, bisa dilihat yaitu lebih besar daripada 0,3 semua. Berarti datanya itu valid. Nah, dapat disimpulkan dari kuesioner yang sudah dibikin itu kuesionernya valid. Karena dia itu, kenapa dapat tidak valid? Di kemungkinan adanya pertanyaan yang tidak sesuai, seperti pertanyaan pada tahun 2000 kita gunakan pada tahun 2020, yang artinya kan pertanyaan tersebut tidak sesuai ya pada tahun sekarang. Nah, itu membuat responden itu tidak mengerti atau nggak valid, makanya dia kayak menjawab 1, 3, 4, 5, 6, beraneka, nah makanya dia tidak valid. Nah, berarti pertanyaan yang pada kuesioner ini sesuai pada tahun sekarang. Sekian informasi dari saya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.